saya Nurdiansa SPD dari UPT SDIT nomor 100 Kepulauan Selayar. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022. Untuk hari ini, hari Selasa 12 Desember, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1 pejuang para pahlawan, dengan menggunakan model project based learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku? Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu biasanya kita melakukan apa? Oke, saya minta anak-anakku yang bisa memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Saya. Oke, Arkam coba naik di depan, pimpin doa. Marilah teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Amin, terimalah doaku ya Allah. Ya, baiklah, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin cek dulu kehadirannya. Apakah anakku hadir semua hari ini? Hadir. Oke. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu saya ingin melakukan pembiasaan, yaitu menyanyikan lagu nasional. Oke. Judul lagunya Sorak-sorak bergembira ciptaan C. Simanjuntak. Sebelum kita bernyanyi, saya mau yel-yel dulu. Oke? Mana anak yang hebat? Anak yang hebat. Mana anak yang hebat? Anak yang hebat. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas berapa? Kelas 4. Tepuk tangan. Masuk di pembelajaran tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan pada pembelajaran 1.
Oke. Maka dari itu Bapak ingin menampilkan dua gambar. Jadi saya akan tampilkan gambar pertama. Coba perhatikan. Gambar yang pertama ini gambar siapa? Jadi ini jadi Purnawarman itu adalah salah satu raja pada zaman kerajaan Hindu Buddha. Dan dia pemerintah di kerajaan Tarumanegara. Ya, untuk kenapa Bapak suruh membacakan ini tujuan pembelajaran? Karena hari ini inilah yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Terkait tadi gambar yang Bapak tampilkan dua, yang pertama itu Raja Purnawarman dengan orang yang sedang berjalan. Jadi hari ini itu kita akan temukan jawabannya sebentar untuk mempelajari lebih lanjut. Makanya gambaran yang ingin Bapak sampaikan hari ini yaitu terkait tujuan pembelajaran yang dibacakan tadi Faira. Hari ini itu kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Pintar sekali, keren. Terus yang kedua, hari ini kita akan menemukan informasi baru terkait teks bacaan non-fiksi. Jadi sebentar itu kita akan melakukan percobaan, dan yang kedua kita akan menemukan atau mencari informasi baru terkait bacaan non-fiksi. Jadi itu untuk hari ini. Sekarang Bapak Guru ingin meminta anak-anak hebatku yang berani untuk membacakan teks non-fiksi yang ada di PPT Bapak. Siapa yang berani angkat tangannya? Iya, tepuk tangan dulu untuk apa? Sekarang coba baca apa? Teks terlihat? Jelas? Ya, coba baca dari judulnya. Kasih besar. Raja Purnawarman. Iya. Di segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Oke. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Oke. Ia membangun saluran air dan memberantas Perompak. Iya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraannya. Sekarang terkait tadi Bapak Guru sampaikan bahwa kalian diminta untuk menemukan informasi baru pada teks bacaan non-fiksi. Jadi sekarang saya minta anak-anakku sekalian satu orang menulis di stick note ini yang dia dapatkan informasi berkaitan dengan teks bacaan ini ya. Oke. Semuanya menulis di stick note ya. Informasi baru apa yang didapat terkait teks bacaan Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Oke? Jadi saya bagikan stick note-nya, kemudian tempel di papan tulis. Sudah siap? Sudah. Semangat? Semangat. Oke. Jadi sekarang saya minta untuk menemukan informasi. Misalnya di paragraf pertama apa sifat kepahlawanan dari Raja Purnawarman. Paragraf pertama misalnya membangun saluran. Sudah, coba naik di depan tempel. Menempelkan aja di depan. Siapa lagi? Ya, coba.
kedua, ketiga. Ya, mulut. Apa? Kawian. Terkait Raja Purnawarman. Nah, saya perhatikan yang kalian tulis itu pahlawanannya Raja Purnawarman ya. Bahwasanya dia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ada tadi jawabannya. Terus ada juga tadi bahwasanya Raja Purnawarman panji segala raja. Oke, next. Kita lanjut. Bapak ingin menampilkan sebuah gambar. Gambar ini bernama Dayu. Dayu namanya. Coba perhatikan nak. Ini Dayu. Sedang apa Dayu ini? Melihat air. Melihat Air. melihat air. Pintar sekali, keren. Dayu sedang melihat air. Dayu sangat kagum dengan perjalanan. Coba saya bacakan ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih Raja Purnawarman memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Dia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Jadi ini Dayu karena senangnya, karena terharunya, karena bangganya kepahlawanan dari Raja Purnawarman, dia sampai memandang wajahnya di air. Pertanyaannya, mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Kenapa? Iya, keren, hebat, tepuk salut. Oke, hebat karena cahaya apa? Cahaya dapat memantulkannya. Jadi maka dari itu kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Oke. Karena tadi ada dua, kalian yang pertama sudah menemukan informasi baru. Sekarang yang kedua itu kita akan melakukan percobaan. Percobaannya bagaimana? Sebentar kita akan lakukan. Sebelum kita melakukan percobaan, Bapak ingin menanyakan dulu. Menanyakan ini yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ini gambar yang nomor pertama, lampu. Apakah itu? Cermin, bagus sekali. Kenapa itu cermin? Cahaya apa itu? Hah? Cahaya senter. Cahaya senter? Kalau gambar yang kedua? Cermin. Kalau yang ketiga? Air minum. Pipet ya? Kalau yang keempat? Cahaya matahari. Oke. Ini adalah salah satu sifat-sifat cahaya terkait gambar yang tampilkan Bapak. Pertanyaannya, sifat apakah yang gambar pertama? Sebentar kita akan membuktikannya melalui percobaan. Gambar kedua, sama tadi yang dilakukan, gambar sebelum tadi yang tampilkan Bapak. Dayu itu memandang wajahnya di air. Melakukan percobaan. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, Bapak ingin membagi dulu ke dalam beberapa kelompok.
Nah, jadi kita akan bagi per kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Sekarang kita akan membagi secara berkelompok. Tapi Bapak telah membuat 12 blok ini. Jadi sebentar masing-masing anak-anakku sekalian mengambil satu yang dipilih, kemudian mencari sebentar pasangannya kelompok berapa. Tapi sebentar Bapak Guru tidak suruh berbuka ya. Jadi kita bukanya secara bersamaan ya. Baru cari pasangannya. Oke? Ya, mulai dari Ubair dulu, ambil satu. Oke. Mau digorong atau diambil? Oke. Jangan buka dulu ya. Oke, kembali ke tempat. Next, lanjut. Next, lanjut. Iya, coba Omar. Jangan buka dulu ya. Maju. Oke, lanjut. Azan, coba nak Azan. Iya. Manis seninya Azan nih. Asik. Koyan. Jangan buka dulu. Coba kamu nak. Ya, lanjut. Iya. Ya, yang terakhir. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, sekarang Bapak ingin semuanya berdiri dan buka secara bersamaan. Terus masing-masing berteriak, bilang kelompok, ada tulisan di situ tak? Baru cari pasangannya, oke? 1, 2, 3, buka. Kalian sudah terbagi dalam beberapa kelompok. Saya meminta ulang yel-yelnya dulu kelompok 1. Coba kelompok 1. Hebat, hebat, yes. Iya. Jangan kalah. Kelompok 2. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Anak hebat. Asik. Kelompok 3. Mana hebat? Ini anak hebat. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, buka dulu. Ya, oke. Kalian keren-keren, hebat, luar biasa. Nah, sekarang kalian sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sekarang Bapak ingin membagikan LKPD-nya Yes. bersama dengan buku kerja percobaan. Oke? Nah, jadi ini buku kerja percobaan. Ya, oke. Coba perhatikan. Nah, sekarang kalian tulis dulu nama kelompok dengan nama anggotanya. Di depan situ ya. Ya. Ini pada nama kelompok. Iya, kelompok berapa? Ya, tulis kelompok 2. Iya. Kelompok 2 di bawah sini. Kelompok 1 Pedek. Ini namamu. Ya, sekarang buka buku percobaannya. Coba buka. Oke, sudah? Nah, jadi sebelum kita melakukan percobaan, kita menyepakati waktu dulu. Karena di situ ada 4 percobaan yang akan kita lakukan.
Yang percobaan pertama membuktikan cahaya merambat lurus. Percobaan kedua membuktikan cahaya menembus benda bening. Dan percobaan ketiga membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Jadi anak-anakku sekalian, kita sepakati dulu untuk percobaan pertama. Berapa menit bisa waktunya? 10 Pak. 10? Pak. Berarti percobaan kedua begini saja. Yang percobaan pertama kita sampai percobaan keempat kita sepakat 10 menit ya. Pak. Jadi semuanya percobaan pertama 10 menit, percobaan kedua 10 menit, dan percobaan ketiga dan keempat 10 menit. Oke? Sepakat? Sepakat. Nah, sekarang kamu baca baik-baik bagian A, alat dan bahan, dan B, langkah percobaan. Sekarang saya akan bagikan bahannya. Bahannya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Coba buka buku kerja percobaannya, ada gambar sudut kanan. Ada situ di atas. Lihat? Itu sana. Oke. Jadi saya bagi bahannya. Oke. Nah. Oke. Tunggu. Lilinnya juga. Bahan pertama apa itu tadi? Coba buka buku kerja. Bahan pertama apa yang disiapkan? Gambar. Terus yang kedua? Lilin. Ya, ini lilinnya. Terus? Korek api. Ya, korek apinya satu saja dulu ya. Kita bagi saja sebentar. Terus apa lagi? Double tip. Ya, oke. Sudah habis? Sekarang kita lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di buku kerja percobaanmu. Kalau ini? Sudah berapa? Berapa itu? Karton sabun dengan 3 sejajar. Letakkan sebatang lilin yang menyala di belakang. Ini lilin bola ini. Coba satu orang lihat di buku percobaannya, ambil di situ buku percobaannya. Apa pertanyaannya di situ? Coba. Udah? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak. Sudah terbukti ya. Buka dalam satu garis tidak lurus, kalau tidak sejajar berarti itu membuktikan bahwa cahaya itu berapa? Jawab gimana? Udah jawab. Ya, kalau ya coba ada yang geser.
Tidak ini. Teman-teman jelaskan ini bisa tembus. Kalau teman-teman ternyata tidak tembus. Ini tembus. Iya, membuktikan cahaya dapat dikuantifikasi. Alat tambahannya apa saja? Cermin dan senter. Nah, sekarang ini ada cerminnya. Tenang. Nah, jadi kita buktikan dulu di kelompok 1. Nah, apa langkah-langkahnya di situ, nak? Oke, langkah yang kedua. Oke, coba kita lakukan ya. Coba senter di cermin ini. Lepas tidak? Lepas tidak? Belakang? Oh, coba ya. Ya, senter yang diarahkan di belakang cermin. Coba balik di cermin. Tidak terpantul. Nah, oke. Hah? Oh, coba perhatikan dulu di depan. Mana anak yang hebat? Mana anak yang hebat? Di mana? Di mana? Kelas berapa? Sekarang kita yang terakhir melakukan percobaan keempat. Coba percobaan keempat. Alat judul percobaannya apa? Membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahannya apa? Pensil, gelas, dan air. Ya, sekarang kita akan melakukan percobaan keempat. Airnya sudah ada di gelasnya semua? Ini pensilnya. Langkah yang pertama apa? Masukkan pensil ke dalam gelas. Coba. Jadi sesuai petunjuk buku percobaannya. Dan isi tabel yang ada pada buku percobaannya. Apa yang pertama? Pensil yang diletakkan di dalam gelas bengkok atau lurus? Bengkok. Kita melakukan tadi 4 percobaan. Ada yang bisa bantu Bapak? Percobaan pertama apa? Percobaan kedua? Ketiga? Dan yang keempat? Ya, sekarang kerja laporan percobaannya. Sudah semua kameranya? Sudah semua? Ya, sekarang kita akan lanjutkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Jadi saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Coba, siapa perwakilan dari kelompok 2? Apa? Ya, coba. Ya. Oke. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dari kelompok 2. Oke. Saya akan membacakan laporan kegiatan percobaan sifat cahaya. Oke. Nama percobaan
Percobaan 1. Membuktikan cahaya dapat mendapat lurus. Percobaan 2. Perhatikan kelompok lain. Membuktikan cahaya menembus benda bening. Percobaan 3. Membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Percobaan 4. Membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Ya, bagaimana tanggapannya kelompok yang lain? Percobaan pertama. Tuh. Kelompok 3. Oke. Kesimpulan. Ya, simpulan. Sifat-sifat cahaya yaitu 1. Cahaya merambat lurus. 2. Menembus benda bening. 3. Dapat dipantulkan. 4. Dapat dibiaskan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk apa? Keren apa ya? Hebat. Jadi kesimpulannya tadi, coba perhatikan kesimpulannya tadi bahwasanya cahaya itu ada sifatnya 4. Yang pertama apa kelompok 1 bagaimana? Sifat cahaya merambat lurus, keren, hebat. Kelompok 3, sifat cahaya yang kedua apa? Membuktikan cahaya Mana yang kedua sifat cahaya? Coba kelompok 3. menembus benda bening. Oke, hebat, keren ya. Jadi ada 4 sifat cahaya. Yang pertama dapat dipantulkan, merambat lurus, dapat dibiaskan, dan menembus benda bening. Oke, jadi Bapak ingin menanyakan terkait perasaannya pembelajaran pada hari ini. Jadi anak-anakku sekalian, saya bagikan note untuk menuliskan ekspresinya ya, gambarnya. Ya biasa kan? Tentang bagaimana apa yang kalian rasakan hari ini terkait pembelajaran yang Bapak lakukan. Oke, sekarang tulis ya gambar senyum, senang, sedih, apakah marah. Oke. Ya angkat. Ya bagaimana? Sebut perasaannya. Kelompok 3. Oke, senang ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk lebih lanjut memberikan soal evaluasi. Nah sekarang itu terkait apa yang kita lakukan mulai dari tadi sampai sekarang, inilah yang membuktikan hasil evaluasinya tentang bagaimana hari ini kalian mengetahui pembelajaran tersebut. Oke? Bagaimana? Semangat? Semangat! Saya bagikan soalnya. Apakah masih ada pertanyaan? Paham semua? Oke, sekarang saya tanya ulang. Kelompok 1, sifat cahaya itu ada 4, coba sebutkan. Hebat, apa lagi? Kita lanjut untuk melakukan pembiasaan, yaitu menyanyikan lagu-lagu daerah sebelum kita ulang ya. Oke, lagunya ini Ampar bisa. Sekarang duduk kembali. Untuk hari ini, alhamdulillah, tadi kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita, yang dimana tadi kita telah melakukan melalui signal untuk menemukan informasi baru terkait teks non fiksi Raja Purnawarman. Oke, yang tadi. Terus yang kedua, tadi juga kita sudah melakukan percobaan untuk membuktikan
Sifat-sifat. Ya, sekarang pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran kedua. Untuk pembelajaran kedua, kalian pelajari ya. Kalau kita pulang ini ya, tas kita, sepatu kita disimpan baik-baik ya. Nah, salam kepada orang tua, terus minta izin kalau ada nantinya kerja kelompok dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang hebat, yang luar biasa, yang rajin. Semoga terus dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Oke, sekarang saya minta satu orang ketua kelasnya untuk memimpin pulang pada pembelajaran hari ini. Ya. Sekianlah untuk pembelajaran hari ini. Bapak ingin menutupnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asik, keren. Salam, Jess. Oke. Kau? Jess? Ya. Oke. Ye, coba lagi. Oke. Kami siap mendukung Pak Dia dalam pelaksanaan uji kinerja mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022